Welcome to podcast Konco Nongkrong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program channel ini, teman-teman. Jadi, channel ini adalah podcast yang dimana judul podcastnya adalah Pocong, ya. Podcast Konco Nongkrong. Dan podcast ini ditujukan buat teman-teman gue yang lama nggak ketemu ataupun teman-teman baru gua, teman-teman kampus, SMK, SMA, SMP, SD pun bisa nongkrong bareng lewat Zoom ini. Jadi uh, enjoy this podcast and stay tune terus. Oke, kali ini gua akan bersama teman kampus gua lebih utamanya. Dia orangnya interesting banget sama organisasi dan segala macamnya. Buat teman-teman yang kepo tentang kesehariannya di organisasi seperti apa, tujuan dia masuk organisasi untuk apa, kita akan kumpas tuntas, kita akan ngobrol bareng dia. Siapin rokok, kopi. Halo. Jelek banget tuh kalau. Oke teman-teman, sekarang udah bersama temen gue, namanya Gilberto Cornelius. Oke, apa kabar tuh? Buana Sakti. Oh, pakai Buana Sakti teman-teman, oke? Gimana tuh kabar tuh? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Oke Tok, kali ini di program gua namanya Pocong Tok. Aneh lu, pocong. Nama Pocong, pocong. podcast Konco Nongkrong namanya Tok, anjay. Jadi podcastnya nyantai Nongkrong aja doang. Tok. Kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol enjoy, sambil ngerokok sambil ngopi, biar teman-teman yang nonton di rumah juga ngerasa enjoy ya. Ini kamera gua agak blur ya, ketumpahan kopi panas. Aman, aman, aman. Yang penting kualitas audionya aja nih oke nih. Boleh. Ya maklum lah ya teman-teman ya, namanya YouTuber baru. Oke, kita mulai aja podcastnya nih. Nah, tadi gue udah Boleh, introduce boleh. sama teman-teman sekalian. Lo nih orang yang sangat interesting banget sama namanya organisasi. Dan teman-teman ketahui juga, Gilberto ini adalah salah satu anggota BEM di kampus gua. Jadi, disclaimer juga, gua dan Gilberto ini anak kampus Umiba semester 4. Ini pun salah satu tugas yang kita kerjakan untuk mata kuliah public speaking. Jadi kalau misalnya public speaking kita agak-agak hancur, agak-agak kacau, sorry to say, ya namanya juga lagi belajar ya teman-teman ya. Oke, boleh diceritain aja Tok, kenapa lu sangat interesting banget sama yang namanya organisasi, baik di luar kampus maupun di dalam kampus Tok. Sebenarnya mah awalnya mah iseng-iseng aja ya, nyari pengalaman. Cuman kalau sekarang tuh lebih ke terjebak. Karena jadi udah hatam seluk-beluk setiap organisasi, jadinya nggak bisa keluar tuh. Karena udah terlanjur nyaman, terlanjur lama. Udah apalah apa aja job desk-nya, apa yang dikerjain, apa tugas-tugasnya, terus keperluannya untuk apa, kedepannya kayak gimana juga. Udah nggak heran, nggak kaget. Jadi kayak sebenarnya dari penasaran sih awalnya. Yang jadi awalnya penasaran, lama-lama kecebur ya kan, terus mau nggak mau Ya, lu menaruh hati lah di organisasi. Nah, tujuan lu itu sebenarnya apa tuh Tok? Ikut organisasi ini? Apakah untuk melatih lu berorganisir atau lu memang pengen bikin organisasi sendiri nanti di luar kampus yang notabene-nya lu adalah ketua organisasinya tersebut gitu? nah sebenarnya tujuannya tuh
gue pengen belajar buat nge-manage orang-orang di organisasi itu gimana, pelajarin karakter-karakter orang. Hmm. Karena gue punya rencana buat mengembangkan itu di luar organisasi yang udah gue lakuin sekarang. Oke. Nah, gue denger juga lu selain di BEM, apalagi sih Tok? Ya gue denger-denger selintingan cerita katanya lu juga salah satu pengurus partai ya. Wis, Gila alhamdulillah nih, ya, gue pengurus partai nih. gue kebetulan sekretaris kalau di partai, sekretaris di PSI. Wih, di PSI cabang Depok berarti nih ya. Gue di rantingnya lagi di Bakti Jaya karena Oh, di gue Bakti masih Jaya. muda. Berarti dipecah lagi dari Depok ya? Pecah lagi dari tingkat kota ke kecamatan ke kelurahan. Gue di kelurahan. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih. Tugasnya itu apa sih, Tok, di dalam partai, Tok? Kan yang kalau kita lihat di media sekarang ya, partai itu paling kader-kadernya aja, di mana orang-orang menyalonkan diri atau dicalonkan oleh partainya buat maju ke ranah politik ya. Nah, tugas lu ini sebagai sekretariat partai, sorry, itu ngapain aja, Tok? Kalau sebagai sekretaris tuh, gue lebih ke notulennya. Kayak, nih misalnya kita ada rapat apa. Jadi setiap poin-poin rapat itu gue catat, gue tulis, terus gue ringkas, baru gue jelasin nih ke kader-kader yang emang cuma anggota di DPRT, Oke. biar Nah, lebih jelas. Kan kalau sebagai ketua. misalnya, kalau di partai, apa tuh, Tok? Kalau kesannya karena gue anak muda ya, paling lebih suka bentrok pendapat aja sama yang udah tua-tua karena beda visi misi, beda pemikiran, Oh, sama di beda dalam tujuan. partai pun sering bentrok gitu, ideologi berarti. Kacau, kelas itu ideologi itu pasti bentrok. Bahkan yang tua sama tua, yang muda-muda pun juga sering bentrok. Oke. Nah, terus lu sepenuh hati nggak sih sebenarnya di dalam partai ini atau lu nyari eksistensi aja gitu? Kalau di dalam partai tuh justru gue malah paling sepenuh hati sejauh ini cuman di partai karena menurut gue ya kalau di Indonesia nih partai-partai itu kan pada bobrok ya. Kalau nggak ada yang ngerubah dari awal, apalagi anak-anak mudanya nggak mau gerak, percuma karena bakal begitu terus ke depannya. Jadi kalau bukan dari gue, dari siapa lagi gitu. Nah, menurut lu kan tadi bobrok kan partai-partai ini. Dari mananya sih lu Tuh. lihat kebobrokan sebuah partai itu? Nah, kebobrokannya tuh biasanya dari apa yang dituju sama orang-orang yang merasa senior udah lama dari partai tersebut ya. Biasanya ketika dia udah lama, dia ngerasa senior, dia merasa dia yang paling berhak atas partai itu atau tujuan dia tuh harus yang paling diutamain. Padahal sebenarnya kalau tujuan dia tuh cuma buat diri dia sendiri, bukan buat orang lain, bukan buat orang luas. Oke. Berarti secara nggak langsung senioritasnya tinggi ya dalam partai ya? Banget. Nah, harapan lu ke depannya di dalam partai itu sendiri, terutama partai lu ya, itu apa sih sebenarnya? Punten-punten, kesalahan teknis, wifi mati. Sorry. Oke, tadi kedengeran nggak pertanyaan gua, Tok? Enggak, tadi langsung putus. Apa tadi itu Nah, yang harapan gua di ulang partai? ya. Berarti apa sih harapan lu ke depannya di dalam partai, baik partai lu sendiri terutama ya? Dari segi senioritas itu maunya seperti apa dan ke depannya lu berharap itu seperti apa gitu, Tok, di dalam partai? Kalau di harapan gue sih untuk senioritas itu dipakainya yang sebaik mungkin ya, lebih ke mengembangkan yang muda, terus yang tua menemani dibanding yang harus saling sikut-sikutan buat tujuannya sendiri. Paling itu aja sih kalau di partai itu yang paling pengen gue rubah tuh itu mindset tujuan pribadi itu harus hilang. Jadi harus tujuan bersama, tujuan yang luas.
Emang tujuan pribadinya itu merujuk kemana nih? Gua agak-agak ambigu nih. Apakah dia mau apa namanya meraup keuntungan dari partai atau gimana nih? Karena kan setahu gue ya, gue nggak terlalu tahu dalamnya. Cuman kalau gue lihat, kalau dari segi atau sudut poinnya netizen ya, partai itu kan Ya, cuman alat politik aja. Maksudnya kayaknya nggak ya banyak uang di sana deh, setahu gue gitu deh. sebenarnya malah kalau di partai itu banyak banget dia uangnya. Kan setiap tahun itu dapat dana bantuan. Hmm. Nah, tujuan pribadi itu biasanya cuman harta, tahta, sama kuasa, udah itu aja Oh. yang tuju nama orang-orang kolotnya, nggak lebih dari itu. Nih episode satu ya udah berat nih pembahasannya nih. Kacau, ini lu sih yang mulai bahkan berat ini. Tapi lu yakin apa yang lu alami di dalam partai lu itu ya seperti yang lu bilang tadi atau cuman lu kasih bumbu-bumbu nih. Takutnya nih bumbu-bumbu doang Itu nih, bumbu-bumbu politik nih. itu udah paling benar nih. Itu realita yang kejadian nih, soalnya apa ya, kalau di dapur pak isi dalamannya ribut-ribut doang antara yang tua sama yang muda sama yang beda pendapat. Emang persentase anggota partai yang tua dengan yang muda itu berapa banding berapa toh? Apakah lebih banyak seniornya daripada juniornya? Pasti lebih banyak senior sih. Yang senior Jadi itu lebih banyak suaranya karena kan junior yang tuh ke bantai gitu maksud lo? ketutup ketutup rapat. Cuman beberapa senior emang ada yang memerhatiin, tapi dikit lah, bisa kehitung jari. Oke. Terus apa namanya ya? Apakah sudah mulai ada perubahan toh dalam organisasi menurut lo? Dari sudut pandang lo yang orang yang berkecimpung di dalam organisasi. Sejauh ini belum ya, sejauh ini belum ada perubahan. Cuman kita apalagi PSI ini dikit lagi mau ada pemilu raya buat ketua umum yang baru. Mudah-mudahan sih Hmm. kedepannya ada perubahan ya. Kalau sekarang sih masih segitu-segitu aja. Pemilihan ketua baru gitu toh. Yoi, ketua umum. Emang Mas Ketum udah mengundurkan diri atau gimana? Apa ADRT-nya Belum kan, emang per berapa tahun sih ADRT-nya sebenarnya itu kalau di dalam partai itu? kalau di dalam partai itu beda-beda ya. Apalagi Hmm. Kaisang, kalau di PSI kayaknya 2 tahun deh seingat gua. Atau mungkin bisa salah, tapi Kaisang ini baru 2 tahun. Oke. Berarti udah mau ganti partai, mau ganti ketua umum lagi nih. Prediksi lu nih, ya lu kan juga Hah? pemain inilah ya, gue tahu kripto saham lah ya. Pasti lu analis fundamentalnya jago nih. Menurut lu di periode berikutnya nih, ketua umumnya bakalan siapa nih? Nah, ini calon-calonnya masih belum dikasih tahu nih. Jadi Hmm. ini belum bisa dianalisis. Cuman sih nama terkuat ya Kaisang lagi. Oh kayak Mas Ketum lagi nih yang jadi ketum nih. Ya, Tapi gimana kepemimpinan Mas Ketum menurut lu selama lu sebagai anggota partai di daerah gitu? kalau buat kepemimpinan Mas Ketum tuh Kaisang ya, kayak itu bagus sebenarnya. Kalau buat angkul per DPD, DPW itu dia rata. Cuman orang-orang yang di bawahnya ini malah yang bertingkah. Berarti polemiknya juga kenceng ya di dalamnya. Gua kira polemik di luar Betul. doang nih. Nah, polemik dalam. Sebenarnya semua polemik itu sama aja. Yang di atas sudah benar, tapi yang Hmm, di bawahnya nggak benar. oke. Nah, kenapa lu jatuh hati sama PSI, Partai Baru? Kenapa nggak lu kalau misalnya mau belajar ya, menurut gua kan kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman, partai-partai berpengalaman kayak PDIP, Gerindra kan sekarang Gerindra jadi partai penguasa lah disebutnya. Kenapa nggak lu pilih partai-partai lain? Lu jatuh hatinya sama PSI. Kenapa tuh? Karena di PSI itu kan dia punya apa ya, lebih ke DNA-nya itu partai anak muda.
Hmm. Jadi jadi banyak yang anak muda yang jatuh ke PSI, masuk ke PSI itu karena mereka nyari pengalaman paling dasar itu pasti dari PSI. Oke. Buat anak-anak muda gitu ya. Tuh, karena itu friendly buat anak muda Nah, sebenarnya. agak-agak berlawan ini Tok menurut gua Tok dari penjelasan lu tadi sama identitas partainya. Identitas partainya menurut gua oke nih untuk pengalaman baru atau DNA-nya DNA generasi muda, tapi polemik di dalamnya itu cenderung Ya. berselisih dengan para senior yang emang udah berpengalaman gitu. Kenapa tuh Tok bisa Hmm. bersinggungan dan agak kontradiktif gitu Tok? Karena kebanyakan yang senior-senior ini tuh apa ya? Pasti banyak juga yang sebelumnya dari partai-partai lain selain PSI. Jadi mereka masih punya idealis dari partai-partai lain ataupun yang baru Oh, masuk juga dia punya idealis sendiri kenapa kurang. Cuman kenapa harus PSI buat anak muda? Karena kalau partai lain itu udah terlanjur tua mm. dibanding PSI. Oke, 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 oke. Berarti masih ada sesuatu hal yang dibawa dari tempat lama ke tempat baru lah, istilahnya seperti itu ya. Betul. Apakah se-welcome itu PSI untuk orang-orang yang punya idealis lama masuk ke partai PSI gitu toh? Menurut lu? Sebenarnya mah kalau buat idealis lama harusnya sih nggak friendly ya. Cuman emang ini orang-orang ini oknum-oknum ini kan emang tambeng aja lebih ke ya selayaknya orang tua yang bisa dibilangin lah nggak mau terima masukan. Padahal pun dari yang senior-senior lain yang emang merangkul anak muda tuh udah sering dikasih nasihat lah buat hilangin deh karakter-karakter gitu. Cuman emang nggak bisa hilang jadi mau gimana nggak bisa. Udah top gitu udah watak soalnya. Ini perlu gue disclaimer nggak nih kalau itu pengalaman lu di apa sebutannya regional lu doang atau emang lu dapat selintingan Ini kabar semua? sejauh ini mah baru regional gua aja ya. Kalau untuk regional yang lain, lu dengar kabar seperti apa? Aman-aman aja kah atau gimana? Kalau regional lain bro, kayaknya sih aman. Karena Oh, gua, regional lu doang nih yang agak polemiknya keras ya. apalagi yang bikin polemik kalau di regional gua kan orang-orang tua yang sebenarnya bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa juga, cuma karena merasa tua jadi tambeng. Nah, yang senior-senior ini bakalan jadi kader yang diusung PSI di daerah lu atau enggak nih, Tok? Kemungkinan, Tok. Oh enggak bakal, kayaknya sih itu nggak bakal ya. Soalnya kader-kader yang diusung dari PSI justru yang lebih kompeten, terus lebih mau ngerangkul anak muda, mau ngerangkul Oh, oke. masyarakat. Nah, justru makanya itu ada polemik ini karena ini orang-orang idealis ini ngerasa dia mampu, tapi dia punya watak dan idealis itu nggak bisa diubah sesuai PSI. Jadi mereka nggak bakal naik. Justru karena nggak naik itu mereka jadi bikin masalah terus. Oh, itu bentuk teguran PSI buat senior-senior lu di regional kali. Bukan bentuk teguran ya, itu juga eh, partai itu ada cara dan ketentuannya masing untuk naik. Jadi mereka ini yang nggak layak akhirnya cuman bikin gaduh aja. Oh. Nah, kalau misalnya mereka nggak diusung untuk jadi kader, nah, menurut gua nih, ini kacamata gue sebagai orang awam yang nggak pernah masuk ke partai. Orang masuk ke partai Nah, itu keinginannya untuk dicalonkan atau mencalonkan diri dari partai tersebut. Nah, kalau dia betul. nggak mencalonkan atau nggak dicalonkan, menurut gua kayak sia-sia nggak sih di dalam partai itu? Sebenarnya sia-sia cuman mereka nggak ada pilihan lain lagi karena di partai lain pun orang-orang kayak mereka Oh, bakal dibuang berarti dalam artian jadi sampah aja. secara nggak langsung nih menurut gua ya, PSI ini kayak programnya gubernur lu nih, Pak Deddy Mulyadi nih. Program barak militer.
Betul lagi kayak programnya Pak Didi, kita memperbaiki hal yang udah rusak biar semoga bisa dikembalikan lagi sebelum rusak ya. Walaupun yang Nah, kalau kayak rusak-rusaknya gitu, tidak nah, pada tua. kalau Pak Dedi kan nih programnya jelas nih toh. Anak-anak yang notabene-nya dalam tanda kutip tidak disiplin, itu didisiplinkan di barak militer ataupun pendidikan nasional lah ya, disebutnya sekarang kalau nggak salah gue dengar. Itu programnya jelas tuh toh, Ya. ada yang namanya program belajarnya, ada program ininya. Nah, menurut lo, kalau memang yang misalnya sama nih, di Hmm. PSI regional lo, program-program atau apa namanya kegiatan-kegiatan yang bisa membuat merubah karakter-karakter oknum yang ada di dalam itu menjadi apa yang diinginkan PSI itu apa aja toh kalau bisa di-spill toh. Oh, kalau di spill ya, kalau di kita tuh ada kaderisasi, sekolah kaderisasi. Jadi kita dibentuk buat apa namanya, buat ngejalanin DNA PSI, visi misi PSI sesuai apa yang diinginkan PSI pas PSI awal terbentuk lah. Ada Oke. sekolah kaderisasinya. Efektif nggak toh menurut tuh untuk program yang saat ini? Sebenarnya untuk programnya sangat kalau Nah, tapi ada perubahan juga nggak? Kalau menurut lo efektif, pasti menurut gua pasti ada perubahan. Dari awal lu masuk sampai sekarang, lu masih hmm, masih aktif kan jatuhnya ya? betul. Apakah sudah ada persentase meningkatnya orang-orang yang masuk ke sana dengan ideologi ideologi kolot ya kalau gue bisa bilang di sebelum masuk dan setelah masuk, apakah mulai ada perubahan-perubahan signifikan toh? Untuk beberapa setengahnya lah, setengahnya tuh udah ada perubahan. Cuman setengahnya lagi yang emang nggak bisa diubah, bukan nggak bisa diubah ya, lebih ke nggak mau berubah. Jadi menurut gue 50-50 lah kalau untuk orang yang kolot. Cuman kalau untuk yang benar-benar baru terjun, itu persentasenya bisa gue bilang 90% efektif. Oke. Nah, gua rasa udah tuntas dari situ. Nah, menurut gua gua mau nanya, apakah di pilkada atau pemilu tahun depan nih PSI menggelontorkan kader-kader mudanya lagi atau bakalan pakai nama yang sudah ada nih Tok? Menurut lu Tok? Apa? Jadi kalau untuk yang bakal dicalonkan ya, kalau dari PSI itu, jadi kita ada seleksinya. Jadi presentasi, terus pokoknya lebih ke presentasi sih cara ngejalanin programnya apa, terus programnya apa, visi misinya apa, diselektif dengan ketentuan-ketentuan tertentu, cara-cara tertentu dari PSI. Jadi kita juga nggak sembarang buat nyalonin orang. Jadi mau tua atau muda, kalaupun emang dia layak, pasti dicalonin. Oke. Apa Mas Ketum bakalan turun lagi nih Tok pemilu? Belum tahu kalau itu. Kalau itu belum tahu karena belum ada kabar. Apa berkolaborasi nih Mas Ketum dengan Mas Wapres nih di 2029 ya? Semua, semua apa namanya usaha dari uh, uh, keluarganya dia semua. Kalau dia ikut jadi eksekutif, buat apa? Kalau ke legislatif masih mungkin. Berarti targetnya presiden apa Wapres nih Tok? Apa? Atau kepala daerah? Kalau Target kepala dari daerah Mas pasti Ketum. ada. Kalau target sih pasti kepala daerah ya, lebih ke kepala-kepala daerah dulu. Oh, ke legislatif, yudikatif itu Mas Ketum nggak berminat menurut PSI. Kalau sisanya itu gue nggak tahu nih, cuman kalau yudikatif nggak mungkin karena yudikatif kan nggak boleh dari partai, tahu gue. Oh, oke. Hmm. Oke lah. Partai menurut gua apapun partainya ya bebas sih ya. Yang penting kan kaderisasinya ini yang harus jelas gitu. Nah, menurut gua Betul.
PSI di tahun 2024 lumayan ada namanya toh. Mulai ada namanya semenjak Mas Kaisang ya. Mas Kaisang jadi Ya, ketua umum partai. Terobosan-terobosannya atau akselerasinya lumayan cukup kenceng nih toh. Apalagi Mas Gibran ya dicalonkan jadi ya, wapres tuh lewat PSI. Tapi di kalangan masyarakat tahun 2024 kemarin di pemilu kemarin itu ada polemik nih toh. Tanggapan lu hmm, sebagai anggota partai, polemik yang terjadi waktu itu adanya nota merah undang-undang lah. Ada beberapa undang-undang yang dilanggar sama sama kaderisasinya dari PS ini. Menurut lu gimana nih toh? Tanggapan lu? Apakah itu sah-sah saja atau mayoritas opini netizen, opini masyarakat itu benar gitu toh? sebenarnya kalau menurut gue mah sah-sah aja ya, karena kalau yang dilanggar itu cuma dari apa dikaji tanpa melihat secara langsung yang terjadi masih kurang valid. Karena kalau misalnya itu beneran dilanggar kan nggak mungkin kita maju. Oke. Jadi menurut menurut lu sebagai orang PSI, salah satu anggota PSI itu sah-sah saja ya. Toh selama ini Ya. sudah jadi wapres begitu ya. Hmm. Apakah di 2029 ada akselerasi yang mencengangkan lagi gitu? Ada selintingan-selintingan informasi kah? Kalau buat saat ini tuh belum ada informasi ya, cuman mungkin ke depannya. Soalnya ini kan masih baru anget banget nih 2024 ke 2025, jadi belum Hmm, ada ancang-ancang yang udah diobrolkan secara matang lah. oke. Kita nantikan saja ya di 2029 ya. Betul. Pertanyaan lu Nah, terbat bang, bang. balik lagi deh ke kampus nih, Tok. Menurut lu BEM Nah, apa nih, Tok? Apakah sama partai BEM atau berbeda, sangat jauh berbeda sama partai? jauh dong kan kalau di partai kan isinya orang-orang yang kerja. Kalau di BEM, Ya kan kalau di BEM ini kan isinya mahasiswa-mahasiswa, apalagi di kampus kita kan lebih terkenalnya ke mahasiswa KIP ya, yang emang dibiayain negara, jadi pasti beda banget dari cara bicara, cara berpikir, itu udah pasti beda. bedanya ini cara berpikirnya lebih apa nih? Lebih apa nih, Tok, maksudnya nih? Lebih soft kah atau lebih lebih apa namanya? Lebih gahar kah? Lebih ditujukan kemana nih, Tok, pola pikirnya? Maksud lu? Kalau yang selama ini gue lihat ya, mungkin kalau di partai itu kita mikir tuh melangkahnya 3 kali, kalau ini mungkin 1 langkah ke depan. Kalau di Nah, partai kan lebih spesifik. gue juga agak ini nih, Tok. Lu agak kontradiktif nih. Mewakili sebagai mahasiswa juga, mewakili sebagai anggota partai juga. Di tahun-tahun tersebut kan mahasiswa Mhm. udah mulai bergerak turun ke jalan nih, Tok. Masalah-masalah yang ada di Ya, eh, kepemerintahan. Lu membagi pemikiran lu ini seperti apa nih, Tok? gue sih membagi pemikiran gue tuh lebih ke realistisnya aja, apa yang disampaikan nama mahasiswa atau yang dilakukan nama partai politik itu, menurut gue mana yang lebih realistis dan lebih benar aja. Kan kalau polemik ini kan sebenarnya yang dicari kan benar atau salah Hmm, menurut kita masing-masing. Jadi karena menurut gue yang benar ini apa yang partai lakukan, apa yang elit politik lakukan, walaupun beberapa salah, jadi gue lebih condong ke partai. oke. Oke, kita lanjut lagi.
Tadi buat bagi pemikiran lu di antara apa namanya parpol dan BEM. Ah, Menurut lu, betul. sekarang next question lagi. Em, apa yang kurang atau apa yang sebenarnya bisa diubah sama lo dan teman-teman buat organisasi di BEM gitu. Gue sekarang lagi fokus ke BEM-nya nih. Parpol menurut gue udah clear lah. Apa yang lu sampaikan udah Ah, menurut gue udah oke, udah sesuai apa yang diinginkan gue walaupun ada sedikit beberapa yang lu tutup-tutupi lah. Gue yakin itu rahasia dapur. Sekarang buat BEM-nya nih Tok. Gimana Tok? kalau BEM ya, kalau mau diperbaikin menurut gua sih lebih ke chemistry-nya dulu diperbaikin. Hmm. Karena kalau nggak ada chemistry, susah tuh jalannya. Memang chemistry yang sekarang ada atau yang terjadi tuh apa tipe? Pak? Apa ya, mungkin menurut gua ada beberapa yang emang chemistry-nya udah dapet, cuman beberapa juga ada yang belum. Apa koordinasi Karena komunikasinya kayak yang belum belum terjalin 100% menurut? ya bisa dibilang komunikasinya, karena kan nggak semua yang ikut di BEM itu uh, nyaman dengan si A, si B, atau mau komunikasi sama si A, si B. Pasti ada yang nutup diri juga. Ada yang membatasi diri, batasin komunikasi. Oke. Apakah ada cara atau kegiatan yang mungkin para anggota BEM ini bisa saling sinkron nih untuk masalah komunikasinya? Kemarin kita ada acara shift yang namanya chemistry is fun, buat erat chemistry siap anggota BEM. Cuman kan ada banyak yang hadir, tapi nggak sedikit yang hadir, pasti banyak juga yang hadir, setengah-setengah lah. Itu berpengaruh tuh, ada positifnya buat dampak baik buat organisasinya, cuman dampak negatifnya karena kampus kita tidak mau membiayai, bukan tidak mau, mungkin belum membiayai, nggak tahu uangnya kemana. Jadi kita juga keberatan di dana. Oke. Kalau komunikasinya udah terjalin dengan program-program yang mau dilakukan gitu, lu yakin ke depannya organisasinya bakalan berjalan oke nih, Tok? Kalau itu sih gue yakin berjalan oke, karena sekarang kita punya chemistry ini kan belum terlalu 100% terjalin lah. Cuman acara itu banyak yang udah jalan. Contoh kayak baru kemarin banget itu kurban di kampus. Itu pun juga Oke, dana dari kita sendiri, cari sponsor sendiri, dana pribadi juga. oke, oke. Terus em, program yang akan berjalan selanjutnya gimana nih? Apakah menurut lo ada sedikit problem atau bakalan smooth aja nih? Nextnya programnya apa nih, Tok? Itu dulu deh. Kayaknya sih yang paling paling dekat di waktu ini tuh kampus minta kita bikin program itu buat ngelatih anak-anak KIP buat lebih aktif di kampus. Mungkin itu yang bakal lebih realistis buat dilakuin. Itu juga pasti bakal smooth sih. KIP untuk yang ada di BMK atau mahasiswa secara regional Karena mahasiswa-mahasiswa reguler yang KIP atau gimana nih? semua mahasiswa KIP yang di kampus, karena kampus ngerasa mahasiswa KIP ini lebih ke nggak aktif aja, pasif kayak nerima duit doang, tapi nggak mau aktif, nggak mau ada effort lah buat kampus. Jadi kita anak BEM disuruh buat bikin program, ngasih pelatihan ke mereka buat organisasi itu gimana. Sosialisasi lah ya. Betul.
Untuk anak-anak K2-nya gimana itu? Program dari BEM apa nih, Tok? Kalau anak-anak K2 kan selain udah pada kerja atau udah pada tua ya, lebih ke paling acara-acara umum aja kayak kemarin kurban, kalau ada yang mau ikut datang juga bisa. Cuman kan anak K2 kan kayaknya sibuk, Mhm. jadi Oh, kurang kena ke K2. berarti Lebih ke program-program reguler. BEM ini lebih ke anak-anak reguler ya. Kalau K2 paling kayak seminar-seminar gitu aja ya. Ya, paling nanti ada seminar-seminar yang online gitu, pasti K2 dilibatin. Dari BEM sendiri Cuman kalau apakah punya program tersendiri atau di-mergerkan aja gitu Tok untuk program anak-anak mahasiswa baik itu reguler apa K2 gitu. kalau kita tuh punya program sendiri-sendiri ya. Kalau Hmm. seminar tuh biasanya bikin ke K2, cuma kita masih nyari sponsor, nyari dana. Hmm. Nah, pasti kalau menurut gua program yang dibuat itu dibedakan ya. Kalau secara nggak langsung dalam pemikiran gua. Nah, menurut lo sebagai Betul. anggota yang dibutuhkan sama anak-anak reguler dengan anak-anak K2 lu bisa jabarin nggak? Biasanya nih kalau untuk anak reguler apa nih ya selain sosialisasi apa namanya sosialisasi berorganisasi dan untuk K2 selain untuk seminar apa sih sebenarnya program yang pengen dibikin sama BEM untuk dua kategori mahasiswa yang berbeda ini? Kalau buat reguler sih, kalau menurut gua ya, mereka tuh lebih cocok karena mereka masih pada muda, jadi lebih ke hal-hal yang seru, terus juga mereka juga butuh sertifikat-sertifikat kayak BNSP ya, Hmm. lebih ke banyaknya kalau reguler itu pelatihan harusnya. Cuman kalau untuk K2 paling lebih ke sharing karena pengalaman anak K2 pasti lebih banyak juga daripada pengalaman yang ada di BEM. Sharing dan validasi ya paling ya kalau untuk K2 ya. Kalau K2 biasanya lebih ke sharing. Oke, oke, oke. Menurut lo dengan dua karakter mahasiswa yang berbeda ini agak-agak ribet nggak sih atau agak-agak tricky nggak sih menurut lo? Kalau menurut gue sih agak ribet ya. Soalnya kalau yang enak tuh anak K2, karena K2 kan lebih ke ya udah mengalir. Kalau yang Hmm. reguler ini yang KIP khususnya udah mah batu kuliah gratis, cuman banyak nuntut tapi mereka pasif. Hmm. Berarti menurut lo logikanya ya anak-anak KIP ini harus ditarik secara paksa gitu biar Betul, kreativitasnya bisa diutarakan gitu ya. betul. Makanya dari kita sama kampus semua ada pelatihan karena mau nggak mau dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa, ya udah mereka bakal di situ-situ aja. Oke. Bagus sih, bagus, bagus. Karena gua jujur aja sebagai anak K2 ya fokus gue nggak terlalu intens ke kampus. Yang penting gue nih dapat materi, dapat materi yang logik menurut gue bisa dipahami secara secara harfiahnya aja gitu menurut gue ya. Terus gue terapin di kegiatan tempat bekerja gue. Jadi menurut gue kalau untuk gue sendiri ya BEM untuk saat ini ya lebih terorganisir untuk anak-anak reguler. Makanya Ya, ya kayak teman-teman kita aja menurut gua nggak terlalu awareness gitu sama adanya BEM. Bahkan ya ada betul. beberapa yang menganggap agak-agak kayak annoying gitu maksud gua. Cuman which is ya namanya sebuah tempat pasti ada satu organisasi yang harus dibentuk buat mengorganisir orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Nah, next questionnya ini kenapa ya menurut gua kenapa nggak ada dua BEM
atau dua organisasi yang memang itu berkebutuhan di dua kategori yang berbeda ini. Kenapa harus jadi satu? Biar bisa mengorganisir keduanya. Karena menurut gue kurang efektif ya. Menurut pendapat lu gimana nih? Sebenarnya kalau menurut gua gini, kita justru itu udah ada BEM universitas, ada BEM fakultas. Hmm. Cuma yang ngerakul lebih ke fokus ke K2 tuh di BEM fakultas hukum setahu gua. Soalnya hukum Oke. ini anak-anak ini anak K2 semua. Kalau di BEM kita, apalagi yang manajemen ini, anak Hmm. K2 kayaknya udah terlalu cuek ya, lebih ke musingin masalah hidup, kebutuhan, dan pekerjaan. Jadi Oke. ada atau nggak ada BEM, di K2 juga nggak ngaruh. Hmm. Jadi buat kita, gue juga baru tahu nih. Jadi sebenarnya ada dua gitu. Cuman yang satu dari fakultas yang berbeda itu lebih awareness, lebih 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 aktif gitu ya dari fakultas tersebut ya. Kalau dari fakultas kita emang untuk anak-anak keduanya ya tujuannya ya buat diri kita sendiri gitu kan, maksud lu kan. Oke, buat segi organisasi gue udah ada banyak inilah insight dari lu. Nah, buat kehidupan lu sendiri nih yang Ya, membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan bekerja. Lu kan salah satu anak K2 juga nih. Lu membaginya itu gimana toh? nah, kalau dibilang ngebaginya gimana, sebenarnya gue juga bingung ya, karena masih suka acak-acakan. Kadang Hmm. gue kuliah bolong, organisasi juga bolong-bolong. Soalnya gue lebih sekarang tuh fokus ke kerja, apalagi kerjaan gue sekarang dua kan. Oke. Berarti udah nggak seperti kerjaan lu yang kemarin-kemarin gitu. Nggak yang kemarin-kemarin, karena kemarin-kemarin tuh enak banget tuh uncang-uncang kaki doang. Oke, oke, oke. Jadi sekarang ya lu real real sebagai seorang pekerja lah ya. Tuh, gue sekarang real sebagai laki-laki yang bekerja secara mandiri. Nah, dari keluarga lu tanggapannya gimana toh? Lu aktif di organisasi, sebagai mahasiswa juga aktif, terus bekerja juga. Tanggapan dari keluarga lu gimana toh? Kalau dari keluarga gue sih, keluarga gue pengen nih, gue stop ya kalau organisasi di kampus. Cuman nantilah nunggu masa jabatan berakhir dikit lagi kan juga selesai. Karena Hmm. gue keteteran juga kadang sama kerjaan gue yang di tempat yang satu, di tempat yang dua, terus masih harus ke kampus. Terus kalau organisasi gue banyak kan, gue sekarang Hmm. masuknya gue di organisasi malah. Jadi keteteran banget. Oke. Tapi dari keluarga seneng juga lu berorganisasi. Sampai titik puncaknya menurut gua agak sedikit mengganggu lu ya, walaupun itu mengganggu lu. Dari Ya, keluarga ada positifnya juga. ada positifnya, mereka sempat senang karena gue aktif. Cuman mulai ke sini tuh mulai nggak senang karena itu bikin gue keteteran. Berarti tujuan utama lu, kayak tujuan utama keluarga lu yang penting lu cepet lulus aja gitu. Ya, lebih ke cepet lulus. Sorry, sorry, sorry. Tadi laptop gue mati. Oke, bisa dilanjut, Pak. Nah, Tadi, tak. tadi tuh udah nyampe harapan keluarga ya. Keluarga gue Oke. pendek. Ya, keluarga gue sih sekarang udah pengennya gue fokus buat cepet-cepet lulus. Terus karena kan gue lulus S1 pasti nggak berhenti langsung S2 buat nerusin apa yang udah ada di keluarga lah. Oke. Lu bakalan ngejalanin gak nih keinginan keluarga? Atau lu bakalan punya jalan sendiri yang bakalan lu tempuh? Gue pasti punya jalan sendiri yang gue tempuh, cuman untungnya karena gue sekarang banyak ikut organisasi, terus kerja gue di dua tempat juga double job sambil ngampus, jadi gue udah terbiasa nih megang banyak hal dalam satu waktu. Jadi gue bisa ngejalin apa yang gue mau, apa yang keluarga gue mau juga Oke. Berarti dua-duanya bakalan lu lakuin lah ya. bakal gue lakuin. Setelah lu udah menjalani semuanya, apalagi nih next progress lu? Progres gue sekarang sih gue lagi fokus ngembangin label rekaman yang gue buat ya. Oh, lu ada karir di musik juga berarti ya?
Nah, itu tujuan gue. Karena gue pengen punya label rekaman yang gede, terus gue pengen jadi produser juga. Oke, oke. Dari segi prospek, kenapa lu pilih jadi produser? Kenapa nggak eh yang lainnya gitu toh? Lu kan gue tahu basic lu sound engineer kan? Ya, Kenapa nggak lu dalemi perihal sound engineer tersebut ketimbang lu nge-produce seseorang buat jadi musisi? nah justru karena gue udah ngedalemin sound engineer ini, jadi pas gue mau naik ke jadi produser itu lebih gampang. Jadi ketika gue bikin Oke. lagu, gue bisa komposerin lagunya langsung pakai apa yang gue bisa. Terus gue bisa nulis liriknya sendiri, gue Mhm. bisa mixingnya sendiri, gue bisa produserinnya sendiri. Jadi lebih hemat budget. Oke. Lu berarti ada minat juga dalam musik. Kiblat lu, kiblat musik lu ini ke arah-arah mana nih, Tony? Kiblat musik gue lebih ke arah hip hop sama popang. Hip hop sama popang nih. Ya, Apa yang membuat lu tertarik sama hip hop dan popang? kalau di hip hop yang gue suka tuh dari liriknya, permainan katanya itu kan dia benar-benar rapat karena ada permainan rimanya itu diperhatiin banget dari kata per kata, bait per bait. Kalau di popang itu yang gue suka dari melodi iramanya, Instrumentalnya ketukan-ketukannya. ya. Oke. Ya, Referensi lu banyak kan itu buat hip hop dan popang. Mungkin dari teman-teman juga yang suka sama genre-genre hip hop dan popang. Mungkin referensinya sama nih sama lu. Coba bisa di-spill aja nih, Tok. gue kalau dari hip hop tuh pasti pertama Machine Gun Kelly, MGK, terus Oke, Eminem, Dr. oke. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar. Terus kalau dari popang masih Machine Gun Kelly lagi, masih MGK lagi. Terus ada Blink, MCR, terus gue juga ada di Indo tuh gue dengerin 360. Oke. Indie-indie gitu ya. Ya, Udah selama ini udah berapa banyak Tok yang lu produce musisi-musisi lokal mungkin ya kalau gue bisa bilang yang lagi merintis karirnya dari bawah. Ada siapa aja nih, Tok? Apakah ada di kalangan-kalangan mahasiswa juga, Tok? ada di kalangan mahasiswa, cuman gak di mahasiswa kampus kita ya. Cuman Oke. kalau untuk sekarang baru ada 3 nama, karena gue udah ngerilis 6 lagu. 6 lagu, 2 single itu sama 1 mini album. Di Jadi tiga ada The orang April, ini. bukan 3 orang, ada 2 grup sama 2 lagi solois itu baru gue rilis baru itu doang. Oke juga nih. Prospeknya gimana nih, Tok? Nah, Buat musisi-musisi yang lu produce. kalau untuk saat ini prospeknya sih masih flat ya, masih segitu-segitu aja karena kan kalau musik itu momentum, kita nggak Hmm. bisa tahu kapan kita bakal meledak dan kapan lagu kita bakal sepi. Lu Karena nggak baru bisa dari lesing awal juga. pasti bakal gue searchingnya promosiin ke teman-teman doang sih paling sejauh ini sama rap di Oke. kafe-kafe. Di kafe-kafe gitu ya. Ya, Apakah sudah menjadi seleb-seleb media kah? Orang-orang yang lu produce? belum, Oh, belum belum. itu belum. Sama gue aja Tapi followersnya banyak anak gue offer-offer udah masih. ada kah? Off air baru satu yang ngejalanin tuh baru 1 band doang, sisanya masih lebih ngandelin digital. Karya-karya yang lu produce bisa didengerin di mana itu? Mungkin teman-teman semua pengen tahu kualitas produce lu, kualitas dari lagu-lagu lu buat musisi-musisi lu gimana? Bisa didengerin di mana nih, Tok? Sekalian promosiin aja. Bisa didengerin di Spotify, bisa di Joox, bisa di YouTube. Kalau di YouTube cari aja akun YouTube-nya ada G Records LTD. Itu Oke, ada Fit Kia, judulnya Together Again. Ada oke. April. The April A-nya tuh pakai angka 4 ya, jadi The Aprilnya 4.
Mhm. Itu ada lembar sajak tentangnya, Hela nafasnya, mengerti sama semestaku. Ada Serpent judulnya Antara Sepi. Dari lagu-lagu yang lu udah produce nih, di mana lagu yang menurut lu best produce lu gitu? Dari segi lirik, komposisi Yang udah lagu, yang udah rilis apa belum nih? yang udah rilis aja, yang udah rilis. Kalau yang udah rilis tuh gue lebih suka di Antara Sepi. Kenapa lu suka di situ di lagu itu? Karena di lagu itu gue eh ngegabungin antara chorus-chorus yang biasa dipakai sama gitar-gitar di popang sama trap. Trap itu masuknya ke hip hop. Oke, agak-agak funky berarti ya, jatuhnya ya. Tuh. Nah, cuman di situ Kayak, kita bikinnya lebih slow. oh, gua kira full full Kalau funky funky popang gitu, kayak funky udah kopral gitu. Berarti beda ya? ya beda, ini cuman kunci-kunci dasarnya yang sama, cuman gue slowin gimana cara jadi slow. Karena itu basicnya lagu yang mellow ya, melankolis lah. Ada kemungkinan lu buka genre di luar hip hop sama popang nggak? Mungkin dari temen-temen yang nonton mau mau diproduce sama lu, tapi lagunya ya kayak agak-agak lagu-lagu zaman sekarang gitu. Bisa atau enggak nih toh maksudnya? Ada, jadi karena gue tahun ini untuk saat ini ya baru ngerilis 6, cuman di tahun ini bakal ada 31 lagu yang Mm-mm. bakal rilis dan tahun depan ada 22 lagu. Itu gue Oke. mainin banyak genre dari mulai popang, hip hop, reggae, rock, terus Oke. nyempil-nyempil dangdut. Oh, ada dangdutnya juga ya. Ah, Tapi lu pede nggak nih dengan karya-karya lu dan musisi-musisi lu bisa go public nggak nih? saat itu gue udah pede banget ini. Berapa persen nih kepedean lu? Dan gue sih 95% ya. Wih, gede juga nih. Karena Apa harus yang menyisakan 5%. membedakan karya lu, musisi lu sama karya musisi yang ada di pasar musik sekarang nih? Kalau buat ngebedainnya gini, kalau di pasar musik yang sekarang kan mungkin banyak artis-artis atau penyanyi itu produser juga bikin lagu sesuai inginkan. Kalau Oke. gua bikin lagu itu sesuai apa yang kita inginkan, apa yang kita ceritain, apa yang ingin kita bawain baru dijadiin lagu. Nggak harus ngikutin tren. Kalau misalnya seperti itu kan masuknya ke idealis lu. Apakah bisa idealis lu diterima sama pasar pendengar musik gitu? Karena kan kalau kita Gue sih ketahui ya dari pasar musik yang ada aja rata-rata band atau musisi itu bikin lagu sesuai dengan keinginan pasar gitu, bukan ya kebanyakan gitu. Walaupun ada beberapa yang memang idealisnya mengikuti idealis musisinya gitu. gue sih yakin ya karena di khususnya di Indonesia tuh role model gue itu ada India, Fish sama Bale. Dia itu bikin lagu, ngeproduksi lagu juga apa yang ingin dia lakukan, bukan apa Hmm. yang orang mau. Jadi mau didengar atau enggak terserah, cuman Hmm. akhirnya kan dia naik. Sekarang udah punya nama jelas. Oke, kalau menurut gua band-band yang kayak gitu India dan segala macamnya gua nggak terlalu ngikutin juga ya. Tapi kalau gua lihat progresnya dia ini kayak gini toh, itu bakalan makan banyak waktu untuk bisa dilirik orang ya. Karena kan mereka ini Ya, menjual idealismenya mereka. Nah, pasar sudah mulai capek dengan produk-produk yang diberikan. Ya, notabene-nya hmm, kalau gue bisa bilang tanda kutip monoton mungkin ya buat para pendengar musik. Setelah di tahun-tahun ini mereka naik, mereka menyediakan sesuatu hal yang berbeda. Nah, kalau misalnya pasarnya masih sama, itu oke-oke aja. Tapi kalau misalnya nanti ada pergeseran pasar, gimana menurut lo, Tok? kalau pergeseran pasar itu mungkin pasti bakal tetap ada ya. Cuman karena gua udah nyiapin banyak genre lagu yang gua produce sekarang, gue tinggal
ngeliat nih apa yang beda baru gue rilis karena siap yang gue produksi itu sekarang udah jadi nih, demo-demonya udah ada, bahkan udah ada yang Hmm. rekamannya udah selesai. Gue tinggal nunggu momen nih, menurut gue kapan yang enak buat dirilis. Oke. Lu ngelihat momentum juga berarti ya? Tuh, Nggak semata-mata lu buat, terus lu launching, biar bisa didengar, nggak begitu juga berarti ya? aku juga kasih harus kita jadi pembeli pasar musik kan. Oke. Apakah lu sebagai produser memberikan embel-embel, lu bakalan laku gitu? Ada seperti itu nggak toh? Nggak, gue kalau di gue ya, karena label rekaman gue masih kecil, gue bilang ke vokalis-vokalis gue, kita di sini anggap aja keluarga, kita jalan bareng kayak kaki dan sandal. Hmm. Jadi seandainya kita gede bareng, kalau nggak gede, kita usaha lagi. Gimana caranya kita bareng-bareng ngegedein apa yang udah kita buat dari awal. Oke. Nah, kalau setup lu untuk membuat sebuah lagu itu core-nya ada di mana nih toh? Apakah di lirik ataukah ada di instrumennya atau di mananya nih toh yang membuat lu menjadi sebuah ciri khas itu lagu lu gitu loh toh. Kalau gue lebih ke dari susunan album yang bakal gue rilis, itu jadi ciri khas gue dibanding kata-kata sama instrumennya. Kenapa susunan album toh? Kalau menurut gue ya, gue adalah penikmat atau pendengar musik yang pertama pasti gue lihat liriknya. Setelah liriknya, Hmm. baru instrumennya. Kalau liriknya oke, sesuai dengan implementasi pikiran gue, musiknya juga mendukung, gue akan suka gitu sama sama lagu tersebut. Nah, lu ini agak berbeda nih. Lu bilang komposisi pembuatan musik lu ini di lu lebih mencodongkan untuk susunan Boom. albumnya. Betul, karena kalau di gue, menurut gue udah pede banget sama lirik sama instrumen juga yang gue buat ya. Cuman buat jadi pembeda apa nih ciri khas gue cara gue nyusun track-track per lagu di satu album itu yang gue perhatiin banget. Misal kita punya album ini isinya 9 lagu, Mhm. 8 lagu gue nyeritain mantan gue misalnya. Mhm. Tapi ntar ada satu lagu tuh gue nyeritain soal hidup, gak yang bukan cuman mantan doang, kehidupan kayak apa yang kita perjuangin. Jadi dari Oke. 8 lagu yang galau-galau tiba-tiba satu lagu, oh ini lagunya tuh tiba-tiba kok buat hidup. Orang kan pasti nanya juga. Oh, jadi lu berstorytelling lah ya dalam sebuah lagu lu melalui album, bukannya sebuah lagu yang ya kalau gue bisa bilang lagu lu ini adalah series yang nanti akan jadi sebuah satu bos cerita yang utuh gitu dalam sebuah album gitu ya. Tuh, satu buah cerita tapi ada satu yang patah. Oh, out of the box-nya gitu. Punchline-nya Iya, lah ya. out of the box-nya. Tuh. Oke, oke, interesting juga. Nah, buat teman-teman yang kalau misalnya denger lu saat ini tertarik sama dunia Hmm. musik, pengen mulai dunia musik, mau kontak lu gimana nih Tok caranya Tok? Kalau mau kontak gue lihat di Instagram gue aja di Gilbert Cornelius underscore, atau lu Oke, bisa cari Instagram Grekers.ltd di Instagram. oke. Paling nanti gue taruh di link deskripsi ya paling ya. Kalau dari teman-teman konco nongkrong yang mau coba-coba, mau bisa terjun di dunia musik melalui Gilberto Cornelius Bunasakti, ya kan? Bisa kontak-kontak di Gimana? Instagramnya atau Instagram projectnya nih teman-teman. Nah, for the closing question nih, Toh. Ya. Dari semua perjalanan yang lu udah jalani, lu lebih condong Hmm. kemana? Ke organisasi kah, ke pendidikan kah, atau ke project musik ini nih? Gue lebih ke project musik sih, soalnya itu hidup gue di situ. Gue ngutarain semuanya, Passion lu di effort situ gue di lah situ. ya.
Oke, jadi teman-teman, Gilberto Cornelius selain punggawa organisasi, seorang mahasiswa, tapi passionnya ada di musik. Jadi buat teman-teman semua yang nonton di sini, sekali lagi mau terjun ke dunia musik, bisa banget hubungi Gilberto Cornelius di Instagramnya atau di Instagram projectnya, nanti gua akan taruh linknya di kolom deskripsi. Untuk saat ini, episode 1 ini kita akhiri dengan sebuah statement Gilberto Cornelius yang passionnya ada di musik, karena semua perjalanan hidupnya bisa dijadikan musik untuk dinikmati oleh teman-teman semua. Benar nggak, Tok? Betul-betul. Karena Oke, musik itu hidup lah. boys. Hidup nggak ada musik bagaikan sayur asam tanpa garam lah, istilahnya seperti itulah ya. Oke. Buat teman-teman semua yang udah saksiin podcast Konco Nongkrong, terima kasih banyak. Apabila ada kata-kata dari kita berdua yang memang tidak enak di hati atau tidak enak didengar, mohon dimaafkan ya. Karena kita juga sebenarnya masih belajar untuk bisa bersosial media. Segala bentuk kritik dan saran teman-teman kita akan terima. Jadi apa yang udah kalian dapat di sini, ambil baiknya, buang yang buruknya. Kita saling diskusi di kolom komentar. Apa yang menurut teman-teman semua rasa baik, tuangkan di kolom komentar. Apa yang buruk bisa kalian tuangkan di kolom komentar juga. Kita nggak pernah pilih kasih, semua suara kita dengarkan. Oke, jadi buat teman-teman Konco Nongkrong, next bakalan ada teman-teman gue lagi yang bakal nongkrong bareng, baik itu virtual maupun offline. See you in the next video. So stay nongkrong and ciao. Thank you.